Yoris berpotensi jadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel, perannya di yayasan jadi penyebab. Tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Subang kini berpotensi bertambah. Hal tersebut terjadi setelah Yoris Raja Amarullah disebut-sebut bakal terseret menjadi tersangka. Selain itu, Yoris juga disebut bakal terjerat kasus Yayasan Bina Prestasi Nasional yang didirikan oleh Yosef Hidayat. Sebab setelah adanya 5 tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, yayasan milik Yosef kini makin disorot. Yayasan itu juga dianggap sebagai motif utama Yosef tega membunuh istri dan anaknya. Sebelum meninggal dunia, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu disebut menguasai yayasan tersebut. Keduanya menjabat sebagai bendahara dan sekretaris yayasan, sementara Yoris menjabat sebagai ketua yayasan. Dari yayasan tersebut, keluarga mereka pun tampak hidup mewah. Tuti memiliki mobil Toyota Alphard yang selama ini sering dikendarai oleh Yoris. Kemudian Amel juga memiliki mobil Toyota Yaris. Di samping itu, kehidupan Yosef dan istri mudanya, Mimin, justru sederhana. Yosef pun kesehariannya diberi jatah oleh Tuti dan tidak bebas mendapat uang yayasan. Padahal setiap tahunnya, Tuti, Amel, dan Yoris menguasai uang 1,3 miliar rupiah per tahun dari yayasan. Hal itu dibongkar oleh mantan bendahara yayasan, Dedi. Ia menuturkan untuk SMP dan SMK di yayasan setiap tahunnya mendapatkan suntikan dana 1.324 juta rupiah pada tahun 2021. Saya juga gemeter lihat uang itu, kata Dedi dilansir dari YouTube Heri Susanto pada Minggu 29 Oktober. Sebagai mantan bendahara, ia pun sempat mencurigai yayasan tersebut. Selain itu, menurut Dedi, kondisi sekolah tidak terawat. Dirinya juga menyebut ada dugaan pengeluaran yang tidak sesuai fakta di yayasan. Diketahui pada tahun 2021, Yorislah yang menjabat sebagai ketua yayasan. Bukan tidak mungkin Yoris juga ikut menikmati uang tersebut. Apalagi saat ini keberadaan yayasan itu juga diduga ada penyelewengan dengan banyaknya siswa fiktif. Yayasan milik tersangka Yosef Hidayat ternyata menerima aliran dana dengan jumlah fantastis setiap tahunnya. Menanggapi hal itu, Yoris pun mengaku siap memberikan klarifikasi. Silakan aja kok, ada pertanggungjawabannya, kata kuasa hukum Yoris, Leni Anggraini dilansir dari YouTube Diskursusnet pada Minggu. Saat ini yayasan tersebut sudah tidak terurus, bahkan sudah tak ada lagi siswa yang mau bersekolah di yayasan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.